kelas 6C Prodi PGSD. Kali ini saya akan menyampaikan tentang model pembelajaran perspektif global dalam IPS SD dan evaluasi pembelajaran perspektif global dalam IPS SD. Yang pertama yaitu model pembelajaran perspektif global dalam IPS SD. Dalam kehidupan manusia, banyak masalah yang menunjukkan pertentangan antara kontroversial satu kenyataan dengan kenyataan lainnya, dimulai dari tempat tinggal masing-masing atau lokal wilayah yang lebih luas seperti tingkat kabupaten dan provinsi atau regional, tingkat bangsa atau nasional, antar wilayah negara atau antar regional, sampai ke tingkat dunia atau global. Masalah-masalah tersebut meliputi kaya miskin, perdamaian dan konflik, saling mempercayai dan prasangka, kesepakatan dan pertentangan, dan kelestarian dan kerusakan. Dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat tinggal, dapat diamati adanya kemiskinan dan kekumuhan di suatu pihak serta kekayaan dan kemewahan di pihak lain. Masalah yang menunjukkan pertentangan ini tingkat regional yang lebih luas dan di tingkat dunia dapat diketahui melalui pemberitaan surat kabar, penyiaran radio, serta pemberitaan tayangan TV. Oleh karena itu, media informasi seperti surat kabar, majalah, radio, TV, dan internet menjadi sarana untuk memperoleh segala informasi mengenai kehidupan sehari-hari, termasuk di dalamnya masalah-masalah yang kontroversial. Makin banyak jenis dan jumlah serta makin menyebarnya berbagai media informasi, maka media cetak maupun media elektronik pengetahuan tentang masalah-masalah kontroversial yang mengglobal itu makin mudah diperoleh, baik orang dewasa maupun anak-anak pun tidak sukar mendapatkannya. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran berkenaan dengan masalah-masalah kontroversial, pada saat memulainya selaku guru IPS dapat menggali dengan mengajukan pertanyaan kepada murid seperti apakah mereka telah mengetahui tentang salah satu masalah kontroversial yang akan menjadi pembahasan. Dalam pembelajaran khususnya pembelajaran IPS dan lebih khusus lagi tentang pembelajaran masalah-masalah kontroversial dalam konteks global, maka ada 4 komponen yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu materi pokok. Selaku guru IPS, untuk menjawab pertanyaan materi pembelajaran yang akan disajikan pada pembelajaran IPS, guru harus menggali dan merumuskan materi yang akan disajikan sesuai dengan tingkat perkembangan murid yang memperoleh materi yang bersangkutan. Yang kedua, proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang akan ditempuh dan dilaksanakan tidak dapat dilepaskan dari sifat materi yang akan dibahas dan produk atau tujuan yang harus dicapai. Oleh karena itu, metode dan strategi yang akan diterapkan serta media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran harus disesuaikan dengan sifat materi dan tujuan yang akan dicapai. Tujuan yang akan dicapai menurut Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan tahun 1956 dalam bukunya yang berjudul Taxonomy of Educational Objectives mengemukakan 3 aspek perilaku yang menjadi tujuan pendidikan dan pengajaran, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Dan D. Teknik evaluasi. Teknik evaluasi meliputi teknik non-tes dan teknik tes. Evaluasi non-tes meliputi penilaian kegiatan tugas dan penampilan. Penampilan ini menjadi pendorong kegairahan dan penciptaan suasana persaingan yang sehat, menjadi dasar kemajuan individu dalam mengembangkan dorongan ingin tahu, minat, membuktikan kenyataan, serta dorongan mengemukakan sendiri hal-hal yang berkaitan dengan apa yang sedang dipelajari. Teknik evaluasi non-tes ini juga diterapkan pada kesempatan tanya jawab dan diskusi untuk menilai berapa jauh para siswa memahami konsep-konsep yang dikembangkan dalam proses pembelajaran. Evaluasi tes dalam bentuk tes tertulis meliputi bentuk uraian atau isi dan objektif tes. Evaluasi tes ini untuk mengukur berapa jauh penguasaan siswa terhadap pokok bahasa yang diproses dan disajikan. Penilaian harus dilakukan secara berkesinambungan dan menyeluruh sehingga menghasilkan tingkat evaluasi yang komprehensif. Mengenai konsep dalam IPS, James G. Womack mengemukakan bahwa konsep pada bidang studi IPS adalah suatu kata atau ungkapan yang bersosialisasi dengan suatu sifat yang menonjol dan melekat. Pemahaman dan penguasaan konsep yang cocok selain bergantung pada sifat-sifat yang melekat juga tergantung pada makna yang definisi yang kata bersangkutan. Konsep-konsep IPS seperti juga konsep-konsep bidang studi lain memiliki pengertian konotatif, yaitu pengertian yang lebih tinggi yang harus dilatih para siswa untuk memahaminya.
Dalam konsep perspektif global, ada beberapa konsep yang dapat diketengahkan di sini, antara lain saling ketergantungan, perdamaian, kesejahteraan bersama, kepemilikan bersama, dan lain-lain. Selanjutnya, pengertian konotatif saling ketergantungan mengandung makna tidak adanya negara yang mampu memenuhi segala kebutuhan sendiri, kehidupan perdagangan, produsen dan konsumen, kerjasama dan pertukaran tenaga teknik, hubungan antar negara, industri dan dengan negara agraris, dan seterusnya. Selanjutnya, agar konsep itu melekat pada diri siswa, ia harus membinakan diri mereka. Oleh karena itu, kita sampai pada tahap yang disebut pembinaan konsep. Evaluasi proses pembelajaran perspektif global IPS SD. A. Pada tiap pembelajaran perspektif global, mengajukan pertanyaan dan bertanya jawab dengan peserta didik tentang hal-hal yang berkenaan dengan perspektif global, baik yang belum dibahas maupun yang telah dibahas. Pertanyaan atau tanya jawab ini dilakukan untuk mengevaluasi seperti apakah para peserta didik telah memiliki pengetahuan berkenaan dengan perspektif global. Meskipun materi tersebut belum dibahas, pengetahuan awal tersebut penting untuk mengaitkan antara pengetahuan yang telah dimiliki dengan pengetahuan yang belum dimiliki. Selain itu, untuk mengevaluasi apakah materi yang telah diajarkan pada kesempatan terdahulu telah dipahami, dikuasai ataupun belum. B. Pada proses pembelajaran selalu dilakukan tanya jawab dan diskusi. Mengembangkan strategi kemampuan bertanya jawab dan berpendapat, terutama untuk evaluasi apakah materi perspektif global itu ditangkap serta dipahami ataukah tidak. Hal ini untuk mengevaluasi kerja dan kinerja guru yang sudah mencapai sasaran serta tujuan atau belum, serta berfungsi untuk memperbaiki kerja dan kinerja guru pada pembelajaran selanjutnya. C. Pada proses pembelajaran perspektif global diterapkan juga metode tugas. Penerapan metode tugas ini selain untuk mengembangkan dan memupuk keterampilan bekerja sama dengan disiplin serta berkomunikasi dengan pihak lain, terutama untuk mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas tersebut. Hasil pelaksanaan tugas dapat dinilai dengan memberikan angka sesuai dengan kualitasnya. Evaluasi tertulis. Evaluasi tertulis ini sebaiknya menerapkan tes objektif yang sifatnya mampu mencakup keseluruhan materi dan keseluruhan aspek mental sesuai dengan tahap-tahapnya. A. Alat evaluasi dalam bentuk objektif tes yang dirancang sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibahas bersama. B. Pada waktu yang telah ditentukan dilaksanakan tes sesuai dengan kisi-kisi dan perangkat alat evaluasi yang telah dirancang. C. Perhitungan hasil tes dilakukan berdasarkan kategori nilai tentang tes yang bagian rancangan. Evaluasi keseluruhan. Secara keseluruhan, evaluasi tadi dilakukan mulai dari awal proses, selama proses, dan pada akhir pembelajaran. A. Pada awal pembelajaran, mengajukan pertanyaan dan tanya jawab dengan peserta didik untuk mengungkapkan berapa jauh pengetahuan yang dimiliki peserta didik berkaitan dengan perspektif global. B. Selama proses pembelajaran berlangsung, melakukan tanya jawab dan berdiskusi dengan peserta didik. Tanya jawab dan diskusi ini dilakukan untuk mengevaluasi apakah peserta didik dapat mengikuti, memahami, dan menangkap pokok-pokok yang dibahas berkenaan dengan perspektif global. C. Pada proses pembelajaran juga memberikan tugas pada peserta didik berupa kumpulan guntingan artikel dan gambar maupun berupa laporan tertulis, harus diberi angka. Ketentuan kualitatif dan kualitasnya sesuai dengan kategori penilaian tes. D. Penilaian keseluruhan terhadap peserta didik merupakan gabungan antara nilai tes dan nilai tugas sesuai dengan rancangan prosedur dan alat evaluasi. Nilai tugas diberikan bobot 2, sedangkan nilai tes diberikan bobot 3. Terima kasih. Sekian informasi yang telah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.